Jawab, Pak. Izin. Silakan, siapa yang mau duluan? Saya Maditresya Pramasta Diva, Pak, NIM 62. Jadi kalau menurut saya, paracetamol itu kan memiliki efek samping hepatotoksisitas. Jadi kalau untuk pasien yang punya riwayat kerusakan hati, lebih baik diberikan ibuprofen 200 mg. Ya. Kita bisa menggunakan satu potongan informasi dari untuk memilih mana penggunaan obat yang tepat antara Panadol dan paracetamol. Adik, ketika Anda memilih itu, Anda sudah menggunakan ilmu farmakoepidemiologi. Anda sudah menggunakan ilmu farmakoepidemiologi ketika memilih memberikan ibuprofen 200 mg. Ya. Oke, sekarang thank you, Tresia. Sekarang pertanyaan kedua. Mana yang akan Anda pilih kalau Anda tahu bahwa pasiennya memiliki kondisi MAH kronis? Mana yang akan Anda lebih pilih? Izin menjawab, Pak. Ini siapa? Saya Junior, Pak. Dewa lagi? Iya, Pak. Saya ingin mencoba untuk terlepas dengan pertanyaan sebelumnya, memiliki pasien yang memiliki kerusakan hati, berarti kan yang kedua ini hanya memiliki gangguan terhadap lambung. Jadi saya akan memilih Panadolnya, Pak. Karena ibuprofen. Kenapa saya tidak memilih ibuprofen? Karena dia merupakan kelompok obat non-selective COX inhibitor yang mungkin saja dapat menimbulkan pendarahan pada lambungnya, begitu, Bapak. Ini Anda akan menggunakan ibuprofen, tapi menggunakan Panadol. Ya. Adik, Dewa, ketika Dewa memanfaatkan informasi mengenai kondisi pasien yang menderita MAH kronis tadi, Dewa sudah memanfaatkan ilmu farmakoepidemiologi. Untuk menjawab pertanyaan sederhana ini. Pilih Panadol atau ibuprofen. Kira-kira Dede, ada nggak yang kebayang dari kalian apa sih ilmu farmakoepidemiologi? Kan udah tahu nih pentingnya ilmu farmakoepidemiologi. Kalian diminta untuk memilih obat. Saya izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Siapa nih? Boleh deh satu-satu, silakan menjawab deh. Siapa ini yang pertama menjawab? Asia. Siapa tadi? Yang pertama tadi bukan saya sih, Pak. Ada temannya lagi. Ya, silakan. Nanti juga boleh deh temannya juga menjawab. Oke, baik. Ya udah. Siapa ya, Ayan ya? Oke, Ayan duluan. Oke, terima kasih Asia. Baik, perkenalkan saya Nasrin yang 251. Jadi berdasarkan pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan dari Bapak dan jawaban dari teman-teman tadi semuanya, yang bisa saya tangkap itu farmakoepidemiologi itu suatu ilmu yang dalamnya mempelajari tentang bagaimana penggunaan dan pemilihan suatu obat dengan melihat efek si obat ini ke pasien atau efektivitasnya si obat ini kepada manusia dengan berbagai keluhan utama dan keluhan-keluhan yang lainnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya ya. Efeknya ke Asia. Bagaimana ya? Asia, tadi Asia juga ya? Silakan Asia. Oke, Pak. Saya Asia NIM 2. Jadi pendapat saya sama seperti yang tadi. Jadi menurut saya farmakoepidemiologi tadi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari mengenai penggunaan dan efek obat-obatan pada masyarakat atau pada banyak orang. Nah ya, sebenarnya Anda sudah dapat gambaran berarti ya, dengan baik nih tentang ilmu farmakoepidemiologi ya, jadi sudah tepat sekali apa yang Anda sampaikan tadi. Anda sudah mendapatkan hint-nya, gambaran clue-nya apa sih ilmu farmakoepidemiologi. Jadi adik-adik, sebenarnya ilmu farmakoepidemiologi itu singkat kata, singkat cerita adik-adik, merupakan aplikasi adik-adik, sebuah aplikasi pengetahuan dan ilmu epidemiologi mempelajari penggunaan dan efek obat pada populasi manusia ya. Jadi Anda sudah menemukan itu kata kuncinya nggih, populasi manusia. Jadi bagaimana sih penggunaan dan efek obat pada populasi?
ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi di sini. Ilmu epidemiologi. Ya. Kemudian penggunaan dan efek dari obat. Ya, bisa efek penggunaannya seperti apa, paling efektif cara penggunaan obat tersebut. Ya. Efektif kan baiknya pagi hari atau malam hari misalnya ya. Kapan Anda menggunakan ID, kapan Anda menggunakan paracetamol untuk menurunkan demam. Jadi begitu ya. Kapan Anda menggunakan obat untuk menurunkan tensi yang berupa ARB ya atau AC inhibitor seperti itu. Dan efek obatnya seperti apa? Dan efek samping obat tersebut pada ibu hamil ya, apakah punya efek samping pada orang yang menderita gangguan hati atau ginjal? Apakah punya efek samping pada orang yang menderita sesak lambung misalnya? Seperti itu. Lalu seberapa banyak orang yang mengalami tersebut? Ya. Dan juga yang bisa garis bawah adalah tentang populasi manusia. Ini kita bicara tentang populasi ini. Ya. Di luar sana ketika Anda minum ibuprofen, seberapa banyak sih yang mengalami dari populasi yang ada di luar? Berapa banyak yang mengalami perdarahan luka lambung? Itu semua ada persentasenya. Ilmu farmakoepidemiologi ya. Anda mengaplikasikan ilmu epidemiologi untuk mempelajari penggunaan dan efek obat pada populasi manusia. Ya, populasi manusia. Ya. Lalu nanti Anda mempelajari pada individu, itu namanya farmakogenomik di ilmunya. Ya. Pada populasi manusia. Ya. Nah, sebenarnya Dede, ini kalau di buku Dede Anda akan menemukan bahwa farmakoepidemiologi artinya the study of the use of and the effect of a drug in a large number of people. Artinya studi mengenai penggunaan dan efek dari obat pada populasi orang Indonesia. Jadi ada dua bidang ilmu yang bergabung pada farmakoepidemiologi. Ya, Dede, ada farmakologi klinik dan epidemiologi. Kalau farmakologi klinik, Anda berbicara mengenai efek ya atau penggunaan obat pada manusia. Itu ya farmakodinamika, farmakokinetikanya ya. Sementara pada ilmu epidemiologi ya, ini adalah ilmu untuk mengecek distribusi dan penyebab suatu penyakit pada populasi. Jadi, kalau epidemiologi biasanya mengecek bagaimana sih distribusi malaria pada populasi orang-orang di Indonesia Timur misalnya. Ya, seberapa sering malaria ini menyebabkan penyakit di Indonesia Timur tiap tahunnya. Ya. Maka pada farmakoepidemiologi sedikit berbeda, bukan penyakitnya yang dilihat, ya. Yang dilihat adalah obat, ya, obat malarianya. Bagaimana sih efek dari obat malaria pada orang-orang Indonesia Timur misalnya? Ya, itu studi farmakoepidemiologi. Kalau studi bagaimana sih sebaran penyakit malaria pada penduduk di Indonesia Timur, itu studi epidemiologi. Tapi kalau bagaimana sih pengaruh obat malaria ya, pada orang di Indonesia Timur, itulah studi farmakoepidemiologi. Tipis bedanya di DG. Yang satu epidemiologi mempelajari tentang penyakit, yang satu farmakoepidemiologi mempelajari tentang obat tersebut. Efeknya, efek terapeutiknya, atau efek toksiknya, atau efek sampingnya. Itu farmakoepidemiologi. Tapi tetap ada dipelajari di mana? Bukan di individu, pada populasi orang yang besar. Setidaknya lebih dari satu orang lah dipelajari seperti itu ya. Bahkan studi farmakoepidemiologi yang paling kecil yang merupakan case study pun minimal sampelnya 2 orang seperti itu. Ya. Ya. Jadi itu beda epidemiologi dengan farmakologi. Kalau farmakologi bagaimana Pak? Ya gampang banget. Mempelajari efek obat kloroquine terhadap ya misalnya di populasi yang cukup besar.
tapi hampir-hampir tipis-tipis sih farmakologi sama farmakologi. Ya, lebih gampang membedakan farmakoepidemiologi dengan epidemiologi. Nah, sebenarnya dari mana sih ilmu farmakoepidemiologi ini berkembang cukup pesat, Adik? Sebenarnya berkembang dari kejadian adverse drug reaction, Adik. Efek samping obat. Banyak sekali, Adik. Ada obat yang ternyata sudah di ACC nih oleh pihak yang berwenang, contoh FDA di Amerika misalnya, sudah di ACC di Amerika, tapi ketika disebar ke pasaran itu malah menimbulkan efek samping pada distribusi pada populasi yang besar. Ya. Karena kalau Anda perhatikan, Adik, untuk obat sampai ke pasar, sampai ke kita, ke masyarakat, ke komunitas, itu sudah melalui berbagai macam proses, Adik. Ya. Dari tahapan development obatnya, ya, sampai formulasi obat, sampai uji preklinik pada hewan, sampai ke uji klinik pada manusia, sudah mengalami uji yang cukup banyak, Adik. Sampai nanti tahapan akhir namanya tahap uji klinik tahap 4, post marketing surveillance mungkin namanya, ya, disebarkan kepada Anda. Obat tersebut, Adik, mencapai populasi yang lebih besar. Ya, dunia ada populasi sekarang. Tapi, Adik, ketika mencapai populasi yang lebih besar tersebut, Adik, ternyata obat tersebut baru, Adik, menunjukkan berbagai macam efek-efek samping yang seharusnya bisa ditemukan lebih dahulu. Contoh, efek samping yang pertama yang didokumentasikan secara besar adalah efek samping dari antibiotik chloramphenicol yang mampu, Adik, menyebabkan anemia aplastik. Kenapa? Gara-gara tanda chloramphenicol cross silang, menghambat juga ribosom dari manusia, sehingga produksi protein Anda juga akan terhambat sedikit. Mana sel-sel yang paling cepat kena? Ya, sel-sel yang cepat, yang banyak sekali membelah ke sel darah. Itu namanya anemia. Kemudian thalidomid, jadi ini obat yang pada awalnya digunakan untuk meringankan gejala mual pada ibu hamil, Tapi apa yang terjadi? Ibu hamil yang mengonsumsi thalidomid ternyata banyak cacat saat lahir. Kaki tangannya setengah-setengah, tangannya setengah-setengah. Berbagai macam obat lainnya juga ada, dia diethylstilbestrol, obat untuk obat dari estrogen pertama, itu malah menimbulkan kanker seks cervix. Tolol, quinolol, menimbulkan neuropati. Tinafen, epiper, banyak lagi nih, fluoxetine, untuk bunuh diri menjadi meninggal. Phenoterol menyebabkan dan yang dicampur dengan coagulant dengan tujuan dan mengefektifkan amoxicillin malah menimbulkan toksisitas pada liver. Ya. Nah, adverse drug reaction ini menjadi salah satu pendorong utama dari ilmu farmakologi ini berkembang pesat. Karena ternyata ketika sudah masuk ke pasaran dan menyebar dalam distribusi yang besar, obat-obat ini baru menunjukkan jelek-jeleknya, sama kayak Anda misalnya lagi muda-muda nih, pacaran misalnya, awal-awal pacaran Anda, wih manis sekali, tapi ternyata setahun 2 tahun, aduh, ya seperti ini mirip nih kayak obat nih. Di obat juga sama ya kadang-kadang ya, bagus sekali prospeknya, tapi ketika sampai ke pasaran, waduh, biasanya efek sampingnya. Farmakoepidemiologi mau menjawab bagaimana efek samping tersebut di masyarakat, atau jangan-jangan ada efek lain, ya, ada efek lain yang teramati yang dulu lewat. Contoh paling gampang, adalah asam salisilat. Dulu kita apa fungsinya asetil salisilat? Oke, itu kan demam. Tadi ketika sampai di populasi yang lebih besar, orang yang minum asam asetil salisilat dalam jumlah dosis yang kecil, 80 mg, 70 mg, ternyata menurunkan resiko kena stroke. Ternyata apa? Asam salisilat bisa sebagai pengencer darah. Ini tidak ditemukan speknya di pasaran seperti itu. Adalah namanya asetil salisilat yang memang khusus untuk mengencerkan darah, ya, aspilat pasaran. Itu ditemukan manfaatnya ketika udah keluar ke pasar.
tidak hanyalah jeleknya aja ya, bagusnya juga ketemu. Efek positif dan efek negatifnya ketemu Dede ketika sudah sampai di pasaran. Hanya jangan salah Dede ya, pada uji klinik tahap 4 itu Anda adalah subjek ujinya Dede ya, Anda yang dipasang ke subjek ujinya. Tiap efek samping yang Anda temukan, beberapa efek samping tersebut hanyalah ditemukan ketika Anda sampai ke pasar Dede. Ya. Jadi ini juga beberapa hal selain resiko ADR yang utama tadi, ada beberapa hal yang memang melatar belakangi perkembangan farmakoepidemiologi. Ya. Si uji klinik dan klinik yang sudah kita bicarakan, penemuan obat-obat baru yang data-data farmakoepidemiologi yang lebih luas, ya. Risiko obat-obat baru menimbulkan efek samping, lalu kemampuan memonitoring efek samping di sini penting sekali Dede. Ya, makanya Anda lihat nanti BPOM udah mulai memiliki efek samping. Ya, Anda akan temukan bahwa kalau Anda kuliah apoteker, Anda akan temukan Anda dilakukan monitoring efek samping, Anda akan lihat bahwa BPOM dapat memonitoring efek samping obat yang digunakan. Ya, studi penggunaan obat. Efek lain yang bisa digunakan obat tersebut. Ya, contoh sildenafil dulu. Sildenafil adalah obat penghambat fosfodiesterase, ya, enzim fosfodiesterase inhibitor ya, NDE inhibitor. Itu enzim yang menyebabkan apa? Menyebabkan terbentuk vasokonstriksi tubuh Anda jadi banyak. Kalau itu dihambat, nilai filnya berkurang, sehingga Anda mengalami vasodilatasi, darah Anda. Kalau bagi orang-orang yang tidak bisa bangun mengalami hipotensi, maka penting sekali vasodilatasi pembuluh darah ini, sehingga pembuluh darahnya tetap ada di organ vital, ya, sehingga kenceng dia jadinya. Itu ditemukan, ya, bukan sebagai obat, ya sorry, Viagra itu ditemukan bukan sebagai obat kuat awalnya. Viagra ditemukan sebagai obat untuk mengurangi kejadian hipertensi dan meningkatkan vasodilatasi pembuluh darah. Study drug ablation itu farmakoepidemiologi yang menemukan. Nah, ini beberapa kontribusi farmakoepidemiologi Dede, ya, untuk menghasilkan informasi studi pre-marketing yang diberikan, ya. Beberapa efek-efeknya Dede, menyediakan penelitian dengan penelitian, ya, karena menggunakan statistik yang kita bisa bilang ngejelimet Dede, ya. Anda tidak perlu lebih banyak lagi statistiknya Dede, cukup tahu statistik yang penting-penting. Ya. Dan bisa meneliti pasien-pasien yang tidak diteliti pada uji, misalnya pada pasien lansia, anak-anak, dan wanita hamil. Pada uji klinis Dede, tidak boleh Dede pasien anak-anak diberikan, kecuali memang obatnya untuk anak-anak. Ya, sama. Untuk wanita hamil nggak boleh, kecuali memang obatnya untuk meningkatkan kondisi wanita hamil, boleh, baru boleh uji. Pada pasien lansia juga seperti itu. Ya, pasien-pasien seperti ini tidak diteliti pada uji klinis. Ya, penting untuk diteliti pada uji farmakoepidemiologi atau studi post marketing lah istilahnya, farmakoepidemiologi study ini. Informasi modifikasi efek obat karena obat lain, interaksi obat, ya, atau karena penyakit, ya, ini penting. Ya. Perbandingan dengan obat lain untuk indikasi yang sama. Contoh NSAID itu kan ada banyak. Mana obat NSAID yang terbaik? Itu ada perbandingan studi, ya, antara satu obat dengan obat yang lain. Contoh lagi di lain, kayak simvastatin, obat-obat untuk menurunkan kadar kolesterol Anda. Ya, mana yang lebih baik, Pak? Simvastatin, rosuvastatin, atau itu udah ada penelitian farmakoepidemiologinya. Bandingkan efektivitas masing-masing varian obat tersebut pada populasi yang besar. Ya. Contoh Skandinavian rosuvastatin efek itu besar ini studi farmakoepidemiologinya. Ya. Hampir 10.000 orang dicek. Ini bermacam kontribusi yang lainnya. Jadi nanti pola Nah, Pak, dari tadi kita ngomong farmakoepidemiologi, tapi apa sih penelitian farmakoepidemiologi, Pak? Ya. Jadi penelitian farmakoepidemiologi ya, jadi sebenarnya bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa tipe penelitian ya. Ini gampang sekali, Dede. Kalau Anda mau tahu apakah suatu penelitian bukan penelitian farmakoepidemiologi, coba nanti ajukan pertanyaan seperti ini.
penelitian farmakoepidemiologi itu itu ada dua tipe besar sebenarnya. Apakah dia termasuk penelitian farmakoepidemiologi eksperimental atau observasional? Dari katanya eksperimental, Anda sudah tahu bahwa kalau peneliti melakukan intervensi, maka itulah penelitian eksperimental. Kalau tidak melakukan intervensi, maka itulah penelitian observasional. Ya, contoh, kalau ada penelitian farmakoepidemiologi, penelitinya memberikan kepada pasiennya salah satunya adalah obat yang pernah dikasih placebo, maka peneliti sudah melakukan intervensi terhadap pasien. Artinya apa? Itulah penelitian farmakoepidemiologi eksperimental. Tapi kalau Anda perhatikan, ada penelitian farmakoepidemiologi di mana penelitinya tidak bersentuhan sama sekali. Penelitinya telah mempelajari pasiennya menggunakan obat tertentu untuk penyakitnya. Itu penelitian observasional. Nah, penelitian eksperimental sendiri, ada penelitian eksperimental yang acak, ada yang tidak acak. Ya. Penelitian yang acak artinya sampel orang yang diberikan obat atau yang tidak diberikan obat itu diambil. Karena kalau yang tidak acak itu sampel orang yang mendapatkan obat dan juga yang tidak mendapatkan obat atau mendapatkan placebo itu dipilih oleh dia beda. Oke. Kemudian pada penelitian observasional pengamatan ini penting lagi apakah ada kelompok pembanding? Ya. Diamatin orang tersebut minum obat, apakah ada kelompok pembanding? Ya. Kalau ada kelompok pembanding, jadi dia mengamati dari satu kelompok minum obat, satu kelompok tidak minum obat. Ya, dia ngamatin, satu kelompok tidak minum obat, satu kelompok minum obat. Kalau dia mengamati dan membandingkan keduanya, ya, itu namanya penelitian farmakoepidemiologi observasional analisis. Kita dia membandingkan antara kelompok yang minum obat dengan yang tidak minum obat. Kalau tidak ada kelompok pembandingnya, itu namanya penelitian farmakoepidemiologi observasional deskriptif. Nanti kita bahas. Nah, kemudian berdasarkan waktu pengamatannya yang analisis dibagi lagi 3 lagi. Cohort, case control, dan cross-sectional. Jangan kita bahas. Yang penting Anda tahu dulu tipe-tipe penelitian farmakoepidemiologi ini. Ya. Oke, demikian tadi yang saya sampaikan itu untuk pendahuluan penelitian farmakoepidemiologi. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya Dewi Purwani, NIM 1. Saya masih bingung, tadi kan Bapak menjelaskan tentang penelitian yang deskriptif sama yang pembanding begitu ya Pak ya. Nah, untuk yang pembanding itu kan tujuannya untuk mengetahui efek, kalau tidak salah ya Pak ya. Terus kalau yang deskriptif, kalau tidak ada pembanding, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa obat itu benar-benar berefek begitu Pak? Kalau observasional yang kita deskriptif, dia adalah mengamati perjalanan satu obat. Contoh nih ya, contoh penelitian yang case seri sama case tadi. Jadi begini Dede, penelitian yang tipenya observasional dan deskriptif hanyalah mendeskripsikan saja. Dia tidak membandingkan ketika orang tidak minum obatnya dan tidak minum. Contoh, saya ambil gampang banget contoh. Contohnya tadi, paracetamol dapat menimbulkan kerusakan hati misalnya. Kalau dia penelitian farmakoepidemiologi yang bersifat observasional, mengobservasi, ya, dan deskriptif, maka dia hanyalah menggambarkan aja nih. Kalau orang minum paracetamol dalam kondisi hati yang rusak, apa yang terjadi pada orang tersebut? Contoh, dia hanyalah menggambarkan, ternyata kalau dia minum obat paracetamol selama 3 hari, SGOT, SGPT, nilai
fungsi hatinya akan meningkat, ya, bilirubinnya pun akan meningkat, kemudian ada pembengkakan di daerah tangannya, kemudian matanya mengalami menguning matanya, ya, kalau menggunakan 3 hari misalnya. Kalau dia menggunakan paracetamol selama misalnya 2 minggu dengan kerusakan hati, ternyata nilai SGPT-nya sudah sangat tinggi, menunjukkan adanya sirosis hati yang parah, ya, matanya benar-benar kuning, bahkan sampai mengaruhi penglihatan, ya, kulitnya pun menguning bahkan sampai. Nah itu namanya penelitian farmakodinamik yang observasional dan hanyalah deskriptif, ya. Dia bisa mengamati di 2 pasien pada satu rumah sakit saja, ya, atau dia bisa melakukan penelitian pada ratusan pasien yang tersebar di ratusan rumah sakit. Misal 200 pasien yang tersebar di 20 rumah sakit di Indonesia Timur, ya, itu contoh kerja farmakoepidemiologi yang hanyalah mengamati dan mendeskripsikan, dia nggak membandingkan, ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, Dedek. Dedek, kalau tidak yang ditanyakan lagi, saya akhiri Dedek pertemuan hari ini, Dedek. Mudah-mudahan bisa memberikan kalian sedikit gambaran mengenai ilmu farmakoepidemiologi. Oke. Nanti ya, ini kita akan bahas di minggu depan, nanti kita lanjutkan lagi. Mohon maaf nih, Dedek, saya hanya bisa 50 menit saja hari ini. Karena kita ada rapat yang cukup mendadak nih, di Prodi. Oke, Dedek, terima kasih Dedek atas perhatiannya. Nanti bukan semester ya, minggu depan kita siapkan Anda untuk mempelajari 3 SKS mengenai farmakoepidemiologi. Semester depan kita akan banyak bicara mengenai farmakoepidemiologi. Oke, terima kasih Dedek.